Itulah keputusan Allah dan Rasul. Hadirin para sahabat, karena ketaatan mereka, mereka menjadi orang yang dipercaya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat-sahabat juga diuji, hadirin. Sudah memberikan pengorbanan, sudah banyak buat kerja, bahkan sudah sampai ujung kerja. Ada satu orang sahabat, Khalid radhiyallahu anhu, jadi panglima perang, hadirin. Pergi ke satu negeri, negeri itu sudah hampir menangkap orang Islam. Sedikit lagi. Tapi datang surat daripada Amirul Mukminin, datang kepada Khalid. Khalid dimakzulkan, hadirin, diberhentikan dari amir jemaah. Diberhentikan dari amir jemaah. Padahal sedikit lagi akan menang. Negeri itu sedikit lagi akan dibebaskan oleh orang-orang Islam. Namanya akan terangkat. Tapi dalam keadaan tersebut, Khalid radhiyallahu anhu dimakzulkan, dicopot hadir. Dan yang membawa ini dialah jadi amir yang berikutnya. Jadi amir jemaah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, diuji sahabat, hadirin. Diuji atas perkara apa? Ketika dia jadi amir jemaah, dia buat kerja. Sekarang dia dicopot daripada amir jemaah, dia tetap buat kerja atau dia meninggalkan kerja? Ini banyak terjadi sama kita, hadirin. Kalau saya jadi amir, saya mau kerja. Kalau enggak lah. Nah, Khalid buat kerja. Waktu itu jadi makmur. Kerjanya sama, bahkan lebih luar biasa daripada jadi amir. Orang bertanya, wahai Khalid, kenapa kamu buat seperti ini? Kamu kan bukan amir lagi. Khalid mengatakan, ketika aku jadi amir jemaah, aku buat kerja karena Allah. Sekarang jadi makmur pun buat kerja karena Allah SWT. Diuji sahabat, hadirin yang mulia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama dalam istilah syariat, hadirin, ada namanya kalbi mu'allaf. Kalbi mu'allaf, anjing yang terdidik. Mungkin di Padang ini banyak. Anjing yang dijadikan buruan, Pak. Untuk memburu hewan-hewan, rusa, kijang. Dan mengikut hukum fikih itu hewan hasil buruan anjing ini halal untuk dimakan, hadirin. Halal untuk dimakan. Tetapi kata ulama, hewan tersebut halal untuk dimakan yang diburu oleh anjing dengan 3 syarat. 3 syarat. Yang pertama, anjing itu dilepas talinya dengan membaca bismillah. Dilepas, baca bismillah. Kemudian yang kedua, hadirin, apabila dia sudah menangkap hewan buruan tersebut, maka tidak ada bagian tubuh hewan yang diburunya yang dimakannya. Nggak ada yang dimakannya. Kalau ada bagian yang sudah dimakannya, berarti hewan ini jadi haram, tidak boleh lagi. Dia hanya tangkap, kemudian dia bawa kepada tuannya. Ini syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga, hadirin, ketika anjing ini berlari untuk mengejar hewan buruan tadi, macam mana berlarinya anjing ini, hadirin? Dengan darah yang panas, dengan semangat, dengan jos yang luar biasa. Tapi tiba-tiba dari jauh dia dengar suara tuan. Rocky, berhenti.
Maka anjing ini pun kayak mobil punya rem dia, Pak. Cik, berhenti dia. Padahal hewan buruan ini satu kali lompat udah dapat, hadirin. Tapi karena tuan yang di belakang suruh berhenti, maka dia pun berhenti, hadirin ini. Maknanya dalam diri anjing ini punya sifat taat. Kalau anjing ini punya 3 sifat seperti ada 3 perkara ini, hadirin. Pertama, dilepas membaca bismillah. Yang kedua, tidak ada bagian tubuh yang dimakan. Kemudian yang ketiga, dia punya sifat taat, baru hewan buruan tadi menjadi halal untuk dimakan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalaulah untuk halalnya hewan buruan, begitu penting, hadirin, adanya sifat taat dalam diri anjing ini, Pak. Bagaimana lagi, hadirin yang mulia, amal-amal kita ini akan diterima Allah kalau dalam diri kita tidak ada sifat taat. Sedang takaza sana sini membentuk jemaah kes, sikit lagi, tiba-tiba datang perintah keputusan musyawarah dari Amir Provinsi, Amir Markas, suruh balik. Yang lain yang lanjutkan. Enak kali dia. Udah hawa yang kerja setengah mati 4 bulan di sini. Orang ini pula yang ngutip jemaahnya. Ini ujian, hadirin. Satu kaku jari, hadirin ini. Di Nizamuddin ada namanya Miaji Mihrab rahmatullah alaih. Dari Mewan asalnya, tapi dia mukim di markas Nizamuddin. Zaman Maulana Yusuf rahmatullah alaih, biasa dibuat istimak di Mewan ini, berpindah-pindah tempat. Nah, kampungnya Miaji Mihrab belum pernah buat istimak. Maka orang-orang lama dari kampungnya datang ke Miaji Mihrab. Cobalah Miaji usulkan kepada Maulana Yusuf supaya istimak dibuat di kampung kita. Miaji katakan baik. Maka diusulkan. Dan Maulana Yusuf rahmatullahi alaih menyetujui, hadirin yang mulia, usulan tersebut. Sehingga untuk usaha sebelum istimak kurang lebih 6 bulan, Miaji Mihrab sendiri dengan dibentuk jemaah berangkat ke kampungnya untuk buat usaha, hadirin. Apa usahanya? Bagaimana dari tiap-tiap rumah tidak ada laki-laki yang belum pernah keluar di jalan Allah. Ini zaman Maulana Yusuf. Maulana Yusuf pernah menangguhkan istimak sampai 2 tahun nggak dibuat, sehingga ada kampung atau tempat yang buat istimak 100% laki-lakinya pernah keluar di jalan Allah. 100% laki-laki sholat berjemaah di masjid. 100% rumah-rumah di kampung tersebut hidup taklim rumah. Nah, untuk mengusahakan perkara-perkara ini perlu waktu berapa lama? 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun diberikan waktu oleh Maulana Yusuf. Kalau sudah terbentuk seperti ini, baru beliau akan siap untuk hadir dalam istimak. Sehingga istimak bukan hanya kumpul-kumpul, tapi orang sudah punya kesiapan. Laki-laki semua sudah punya kesiapan. Wanita-wanita di rumah semua sudah punya kesiapan. Sehingga ketika istimak dibuat dan ditaskil untuk keluar di jalan Allah, semua akan berangkat siap berkorban, hadirin. Wanita-wanita pun siap untuk ditinggalkan, Pak. Kenapa? Karena sudah hidup amalan di rumah. Nah, kalau sebelumnya tidak ada suasana hidup amal seperti ini, maka terkadang laki-lakinya mau keluar, istrinya tidak siap. Nah, begitu jauh, hadirin, keadaan suasana kita dengan para sahabat. Ada satu orang wanita sahabat, sahabiah, suaminya sakit. Melihat suaminya sakit, nampaknya tidak lama lagi waktunya, mau meninggal dunia, istrinya menangis. Suaminya katakan, mengapa kamu menangis? Apakah karena aku akan meninggal dunia kamu menangis? Bersabarlah.
Istrinya mengatakan, bukan karena kamu akan meninggal dunia aku menangis. Lantas kenapa? Yang aku tangisi kamu meninggal di rumah, sedangkan sahabat yang lain meninggal di jalan Allah SWT. Ini istri sahabat nangis, istri kita nangis juga hadirin. Nah begini hadirin kemudian. Nah diperintahkan Miyaji Mihrab untuk buat usaha 6 bulan. 2-3 hari sebelum hari istimewa beliau pun ke markas. Berikan kakuzari kepada Maulana Yusuf. Alhamdulillah Maulana, usaha sudah dibuat. Sudah ada kampung yang 100% laki-laki balik, keluar di jalan Allah. 100% laki-laki sholat berjemaah ke masjid. 100% rumah-rumah hidup taklim rumah. Maka diputuskan tanggal istimewa 2 hari 3 hari ke depan. Hadirin, ketika Maulana Yusuf akan berangkat ke markas, maka Miyaji Mihrab disediakan seperti satu bus begitu, berangkat ramai-ramai, satu jemaah. Maka Miyaji Mihrab pun sebelum Maulana Yusuf keluar, beliau sudah naik ke bus, duduk paling belakang. Maulana Yusuf ketika keluar cari Miyaji Mihrab, mana di Miyaji? Nggak nampak. Beliau pun keluar dari markas. Begitu sampai di depan pintu bus, beliau tanya, mana Miyaji Mihrab? Saya tidak nampak. Orang-orang mengatakan Miyaji sudah naik dalam bus, sudah duduk di belakang. Maka disuruh turun sama Maulana Yusuf. Maulana Yusuf katakan, wahai Miyaji, orang-orang lama yang lain sibuk takaza, dan saya kamu minta untuk menghadiri istimewa di kampung kamu. Lantas markas siapa yang jaga? Maka saya minta kamu untuk duduk di markas. Diminta untuk tinggal di markas. Allahu Akbar. Istimewa di kampungnya hadirin. Yang buat usaha 6 bulan. Fitrah manusia. Dia sudah buat usaha, ingin menghadiri istimewa, bukan hanya sekedar menghadiri istimewa, tapi ingin melihat waktu Maulana Yusuf akan taskil bayang taskil, bagaimana ramainya orang akan berdiri untuk keluar di jalan Allah. Pasti dia ingin melihat perkara ini. Tapi hadirin, keputusan Maulana Yusuf sebagai faisalah, dia tinggal di markas Nizamuddin. Ini mengorbankan semangat hadirin. Ada sifat ketaatan hadirin. Lah kalaulah anjing yang terdidik tadi hadirin, untuk halalnya daging hewan buruan, untuk halal dimakan oleh tuannya, lantas bagaimana amal-amal kita ini akan diterima Allah SWT kalau sifat itaat tidak ada dalam diri kita hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat meninggalkan kesempatan yang baik hadirin untuk mentaati perintah. Terkadang orang melihat ini kan baik, perintahnya lain, tapi ini baik. Nah, walaupun itu baik hadirin, kalau tidak diperintahkan maka jangan buat. Hudzaifah radhiyallahu anhu, ini kisah yang sering kita dengar hadirin. Nabi katakan, kamu pergi ke kemah musuh, lihat bagaimana keadaan musuh, kemudian pulang hadirin. Maka Hudzaifah pun berangkat. Dia datang dari tempat yang gelap. Ketika berada di sana, dia melihat Abu Sufyan sebagai panglima perang musuh sedang memanaskan tangannya di atas api yang dibakar dengan kayu bakar. Nah, Hudzaifah melihat ini keadaan yang begitu baik. Kalau dia bunuh Abu Sufyan, maka musuh akan tercerai berai. Panglimanya mati, maka orang-orang akan tercerai berai semuanya. Tidak ada keadaan yang lebih baik daripada itu. Dan jelas orang Islam akan mendapatkan kemenangan. Dan kalaupun dia bunuh Abu Sufyan, kemudian dia kembali, tidak akan ada sahabat yang menyalahkan. Pasti dia akan
dibenarkan, diberikan ucapan selamat. Maka Hudzaifah pun dia keluarkan anak panahnya. Dia letakkan pada busurnya, hadirin. Ketika anak panah dilesatkan, dia teringat. Nabi katakan, kamu datang ke sana, lihat bagaimana ahwal keadaan musuh, kemudian kembali. Nabi tidak perintahkan, hadirin. Nah, banyak dalam kerja-kerja kita yang diperintah sekalianlah, nggak apa. Ini kan nggak buruk, ini baik juga. Padahal tidak ada dalam perintah. Nah, para sahabat mereka meninggalkan kesempatan-kesempatan yang baik untuk taat kepada perintah. Sehingga dia masukkan kembali anak panah tadi, dan Hudzaifah pun pulang, hadir. Di tengah perjalanan dalam riwayat dikatakan dia berjumpa dengan 30 orang penunggang kuda. Malaikat yang Allah hantar memberitahu kepada Hudzaifah, sampaikan kepada Nabi kamu, Nabi SAW, bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan. Ini hadirin yang mulia. Para sahabat mereka telah meninggalkan kesempatan yang baik untuk taat kepada perintah. Ada semangat yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Nabi SAW satu kali bermimpi. Nabi bermimpi berumrah dengan para sahabat. Umrah, amalan yang begitu baik, amalan yang tinggi. Maka Nabi telah ajak para sahabat untuk berangkat umrah ke Mekah, hadirin. Sahabat pun sudah lama meninggalkan Mekah. Dia ajak umrah, begitu senang. Datang ke Mekah, umrah di Baitullah. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika mereka akan umrah, orang-orang Mekah tidak mengizinkan mereka. Bahkan dibuat perjanjian yang kita kenal dengan nama Hudaybiyah, yang isinya tidak berpihak kepada orang-orang Islam. Isinya tidak berpihak kepada orang-orang Islam, tidak menguntungkan orang-orang Islam. Tapi Nabi terima perjanjian ini, hadirin. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa orang sahabat nggak terima. Umar nggak terima. Apa ini? Kita datang ini untuk umrah, ibadah yang begitu besar. Dan kita umrah di Baitullah, rumahnya Allah. Ini bukan rumah-rumah siapa? Bukan rumah kepunyaan satu-satu orang. Bukan rumah kepunyaan Infirodi. Umar radhiyallahu anhu tetap ngotot, hadir. Tetap ngotot untuk umrah. Amal yang hanya bisa dibuat haji dan umrah, amal yang hanya bisa dibuat di Ka'bah, di Baitullah. Kalau sholat, puasa, zakat, baca Quran, zikir, di mana-mana pun bisa dibuat. Tapi kalau haji dan umrah hanya bisa dibuat di Baitullah, hadirin. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, Umar keliling sama sahabat, kepada sahabat yang lain. Dia katakan, aku tidak cocok ini dengan keputusan ini. Kita harus tetap umrah. Ada semangat yang baik. Dan memang ini amal yang begitu tinggi, umrah. Tapi Allah dan Rasulnya buat keputusan, setelah buat perjanjian, mereka disuruh pulang, hadirin. Pulang. Karena Nabi dimimpikan untuk umrah, tapi tidak diberitahu tahun keberapa umrahnya. Nabi perintahkan untuk pulang. Inilah keputusan Allah dan Rasulnya. Umar datang kepada sahabat-sahabat. Sahabat mengatakan, wahai Umar, walaupun umrah ini adalah ibadah yang begitu besar, tetapi keputusan Allah dan Rasulnya kita harus kembali, maka kita kembali. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu hadirin, Umar bin Khattab dalam perjalanan pulang baru dia sadar, hadirin. Dia memaksa untuk umrah, tapi dia telah melawan perintah Allah dan Rasulnya. Maka Umar waktu pulang itu berjalannya menepi, tidak berjemaah dengan sahabat.
menyendiri. Sahabat bertanya, wahai Umar, kenapa kamu menyendiri? Umar mengatakan, aku takut karena aku memaksa usulanku, memaksa keinginanku untuk tetap umrah, maka aku telah melawan perintah Allah dan Rasul. Aku takut kalau datang azab kepadaku, maka akan turun kepada kamu juga. Untuk menghindari azab yang akan turun kepada semua orang, makanya aku menepi jalan. Kalaupun datang azab, aku sendiri yang kena azab. Tidak berapa lama, hadirin yang mulia, ada satu orang datang kepada Umar. Wahai Umar, Rasulullah panggil kamu. Rasulullah panggil kamu. Umar mengatakan, inilah sekarangnya. Pasti turun ayat Al-Quran yang berkenaan karena aku. Untuk memberikan hukuman kepadaku. Begitu Umar menghadap Rasulullah, Nabi SAW katakan, wahai Umar, bergembiralah kamu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berita kemenangan kepada orang-orang Islam. Turun ayat, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada kamu dengan kemenangan yang nyata. Nah, ulama mengatakan, hadirin, fatah, kemenangan, didapat bukan karena jazbah, bukan karena semangat, bukan karena menunaikan semangat, tetapi kemenangan akan didapat karena menunaikan perintah. Semangat ingin umroh, tapi perintahnya disuruh pulang. Maka kemenangan bukan didapat karena semangat, tetapi kemenangan didapat karena menunaikan perintah. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang mengorbankan semangatnya, orang yang mengorbankan semangatnya untuk menunaikan perintah, maka inilah yang namanya ketaatan, hadirin. Tetapi orang yang meninggalkan perintah untuk menunaikan semangatnya, walaupun semangatnya itu baik, walaupun semangatnya itu benar, hadirin, tapi dia tinggalkan perintah, ini bukan ketaatan, tapi nafsu namanya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu takut dengan kesalahan yang dibuatnya ini. Sehingga dikatakan Umar seumur hidup selalu berdoa kepada Allah dan terus menerus sedekah kebaikan supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahannya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji ketaatan para sahabat, Masya Allah, berbagai macam ujian-ujian datang, hadirin, kepada para sahabat, yang mana terkadang untuk menunaikan perintah tersebut merupakan pekerjaan yang begitu sulit, hadirin, begitu sulit. Satu kali Nabi dan para sahabat bersafar dalam perjalanan, bekal habis, makanan habis. Maka sahabat berpikir, kalau kita tidak makan, maka kita akan lemas. Mereka punya hewan tunggangan, waktu itu keledai. Kalau berjalan kaki kita masih sanggup, tapi kalau tidak makan, tidak sanggup. Maka mereka musyawarah supaya beberapa ekor keledai disembelih. Waktu itu keledai masih dihalalkan, dagingnya halal, hadirin. Lebih baik kita makan, lebih baik kita berjalan kaki, tidak naik hewan tunggangan, daripada kita kelaparan. Sahabat kelaparan yang begitu besar, begitu sangat, sehingga mereka telah sembelih keledai mereka, hadirin. Hadirin, keledai telah disembelih, dibersihkan, kemudian dimasak dalam periuk besar. Sudah mau masak, tinggal dipindahkan ke piring-piring mereka. Sahabat semua sudah duduk di atas seprah, menunggu datangnya keledai yang sudah siap untuk dimakan. Tetapi hadirin, ketika daging keledai akan dikeluarkan, datang perintah daripada Allah. Mulai saat itu daging keledai diharamkan. Ya. Apakah Allah Ta'ala tidak tahu sahabat kelaparan, hadirin?
Dan sahabat pun kelaparan dalam rangka berjuang di jalan Allah. Bukan untuk urusan dunia. Allah Ta'ala tahu hadirin yang mulia, sahabat kelaparan dan sahabat sedang berjuang di jalan Allah. Tapi Allah Ta'ala ingin melihat dalam keadaan kelaparan tersebut, sahabat kamu taat atau tidak? Sahabat kamu taat atau tidak? Sehingga dalam riwayat dikatakan hadirin, ketika Allah Ta'ala mengharamkan daging keledai untuk dimakan, maka para sahabat telah membalikkan tempat-tempat masak mereka dan telah membuang semua daging-daging tersebut. Kalau kita gak apa-apalah, udah telanjur dimasak nih mubazir. Nanti yang berikutnya baru kita gak makan lagi. Sekarang ini kan lapar, uzur, ya kan? Pakai uzur. Ada dalil fikih lagi hadirin. Gak usahkan daging keledai. Yang halal sekarang haram, yang haram aja pun boleh. Tapi hadirin Allahu Akbar, para sahabat orang-orang yang taat hadirinnya. Semangat mereka korbankan untuk perintah Allah. Nah, ini ujian yang kedua, Pak. Yang pertama ujian bertentangan dengan kedudukan, yang kedua ujian datang bertentangan dengan semangat. Semangat ditinggalkan untuk taat pada perintah Allah. Semangat ingin ke sana, semangat ingin kemari. Tapi keputusan musyawarah jangan di sini aja. Ya udah di situ aja. Semangatnya mau di situ, mau di markas. Tapi keputusan musyawarah berangkat, ya berangkat. Nah, baru hadirin sifat taat akan wujud dalam diri kita hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga hadirin, perintah datang bertentangan dengan makmul, kebiasaan. Ada amal atau pekerjaan yang biasa kita buat. Tetapi datang perintah yang mana perintah tersebut di luar kebiasaan. Ini biasanya payah, susah. Sehingga orang katakan udahlah yang biasa-biasa aja. Gak usah dirubah. Ada orang ngasih tahu, Pak, ini keputusan musyawarah, Pak. Udah yang kayak gini aja. Yang macam biasa kita buat, itu yang kita buat. Nah, ini terkadang jadi masalah hadirin di tempat-tempat di daerah-daerah kalau penanggung jawab tidak hadir dalam musyawarah. Makanya yang diminta hadir dalam musyawarah provinsi, musyawarah markas, yang utama adalah para penanggung jawab. Supaya di daerah-daerah kita nggak berantuk, nggak berkelahi. Terkadang yang dikirim orang-orang baru hadirin. Orang baru semangat. Dengar keputusan musyawarah. Ada musyawarah Nizamuddin, ada musyawarah dari Jakarta. Penanggung jawab tinggal di halqa, tinggal di markas daerah, nggak ikut musyawarah markas provinsi. Akhirnya orang-orang baru yang semangat pulang. Aku Zari, Pak, ini keputusan musyawarah. Udahlah, kita buat yang biasa aja. Ini jadi masalah. Maka penting setiap penanggung jawab apabila ada musyawarah daerah, musyawarah bulanan markas dan sebagainya, para penanggung jawab zumidar harus hadir dalam musyawarah. Bersedia insyaallah? Bertentangan dengan kedudukan hadir. Nabi SAW dan para sahabat sholat zuhur 4 rakaat. Selesai 2 rakaat, ketika Nabi akan bangkit untuk rakaat yang ketiga, maka turun perintah Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu ubah arah kiblat kamu menuju Masjidil Haram. Sebelumnya Masjidil Aqsa. Kapan perintahnya? Lagi sholat. Bukan di luar sholat. Tapi Nabi dan sahabat lagi sholat zuhur 4 rakaat. Selesai 2 rakaat datang perintah. Allah Ta'ala ingin melihat di antara umatmu siapa yang taat kepada Nabi. Mimma yattabi'ur rasul. Siapa orang-orang yang ittiba kepada Rasul.
Wa mimma yanqalibu ala aqibai, dan siapa orang yang berpaling kepada perintah Rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengatakan kita selesaikan saja sholat zuhur ini. Nanti sholat asar baru menghadap Masjidil Haram. Sekarang ini kan kita sedang menghadap Masjidil Aqsa. Kita selesaikan dulu sholat zuhur, baru nanti asar dimulai menghadap Masjidil Haram. Ulama mengatakan mentakhirkan perintah sama dianggap seperti mana orang yang meninggalkan perintah. Mentakhirkan perintah, udah nanti aja dikerjai. Tapi hadirin yang mulia, sahabat bersama Nabi langsung. Begitu datang perintah, Nabi arah kiblat, sahabat di belakang Nabi pun mengubah arah kiblatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, berbeda dengan, bertentangan dengan kebiasaan. Ada satu orang hadirin yang mulia, mungkin dia biasa makan dengan tangan kiri. Waktu itu dia makan dengan tangan kiri, maka Nabi lewat. Maka Nabi katakan, kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kanan kamu. Tapi hadirin yang mulia, orang ini mendengar perkataan Nabi, menyuruh Nabi untuk makan dengan tangan kanan. Dia mengatakan, tanganku ini uzur, tangan kananku ini nggak bisa diangkat untuk makan. Allah Subhanahu wa taala telah beritahu Nabi hadirin bahwasanya tangan kanan orang ini tidak uzur. Dalam hadis dikatakan ma yamna'uhu illa kibr. Tidak ada yang mencegah dia untuk berpindah makan dari tangan kiri ke tangan kanan kecuali kibir, takabur, sombong. Kalau dulu iblis tidak mau bersujud kepada Adam, Allah mengatakan aba wastakbar, karena dia congkak, sombong, wa kana minal kafirin. Nah, ini orang ini hadirin, Nabi suruh dia makan tangan kanan, dia tidak mau makan dengan tangan kanan karena ada kibir dalam hatinya. Nabi katakan, ada kesombongan. Maka dia memberikan uzur yang tidak benar, uzur yang dusta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak juga terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang apabila ada orang yang menegur kita, Pak, kita salah, orang tegur, maka untuk mendiamkan orang yang menegur kita, kita sampaikan alasan yang tidak benar hadirin. Pak, Bapak kok begini, Pak? Kita katakan, oh ini penyebabnya begini, Pak. Maka orang yang menegur kita pun, oh minta maaf, Pak, saya nggak tahu. Berarti saya yang salah. Padahal memang betul yang dia beritahu hadirin yang mulia. Sifat manusia untuk mendiamkan orang yang menegur dia hadirin, maka dia akan memberitahu uzur yang tidak benar hadirin. Hadirin, kalau orang datang menegur kita, sifat orang yang ikhlas, maka dia akan senang untuk ditegur, Pak. Tapi kalau satu orang itu ria, maka dia tidak senang untuk ditegur. Orang yang ria ini senangnya dipuji hadirin. Gak mau ditegur, gak mau dikritik. Tapi memang dalam kerja dakwah kita ini ada satu usul, tidak ada tangkid, tidak ada mengkritik, tidak ada, Pak. Jangan kita mengkritik kerja orang. Nah, tapi seandainya hadirin ada orang datang memberitahu kepada kita, mungkin orang baru atau siapapun hadirin datang memberitahu kita ada kesalahan kita, maka kita harus merasa mereka itu adalah muhsin, orang yang berbuat baik kepada kita. Seperti mana satu orang buta yang sudah hampir masuk ke dalam sumur, tiba-tiba dari belakang ada yang menangkap badannya hadirin.
maka dia akan berterima kasih kepada orang. Terima kasih Pak, kalau Bapak nggak ada, saya sudah masuk ke dalam sumur. Nah, orang yang menegur kita, orang yang memberitahu atas kesalahan kita, kita harus merasa mereka adalah muhsin kita, orang yang akan berbuat baik kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mencegah dia untuk makan dengan tangan kanan kecuali hibr. Dan dia katakan kepada Nabi, tangan kananku tidak dapat diangkat, padahal tangan kanannya sehat. Maka Nabi SAW langsung doa, hadirin, ya Allah, buatlah tangan kanannya supaya jangan terangkat lagi. Maka mulai waktu itu, hadirin, tangan kanannya nggak bisa diangkat lagi ke arah mulutnya, Pak. Hadirin, Hadraji Maulana Sa'ad Damat Berkatum mengatakan, satu orang memberikan uzur dusta, meninggalkan satu sunnah adat, bukan sunnah dakwah, bukan sunnah ibadah, tapi sunnah adat, sunnah kebiasaan Nabi, makan. Yang mana Nabi bukan dihantar untuk makan. Maksud diutusnya Nabi bukan untuk makan, hadirin, tetapi makan dengan tangan kanan. Ini sunnah Nabi. Nah, orang ini mengingkarinya, hadirin, memberikan uzur yang dusta. Maka asbab pengingkaran atau uzur yang dusta tersebut, maka tercabutlah kemampuan tangan kanannya. Hadirin, kalaulah meninggalkan satu sunnah adat, dan mengingkarinya, memberikan uzur yang dusta, akan mencabut satu kemampuan, satu anggota tubuh seperti tangan. Lantas bagaimana kalau kita, hadirin, ada orang yang mengingkari sunnah dakwah, hadirin? Orang mengingkari sunnah ibadah. Ada orang yang mengingkari perkara yang fardu, mengingkari sunnah yang besar. Maka berapa banyak kemampuan umat yang akan menjadi hilang, hadirin. Kemampuan umat yang tercabut. Dan Hadraji rahmatullahi alaih, Hadraji Maulana Sa'ad mengatakan, kemampuan anggota tubuh yang tercabut ini bukan berarti hanya fisiknya saja yang tidak mampu untuk digunakan, yang seperti orang tadi, tetapi anggota tubuh dipakai untuk maksiat pun menjadi pertanda anggota tubuh ini tercabut kemampuannya untuk beribadah kepada Allah, untuk maksiat. Dan anggota tubuh dipakai untuk kerja-kerja dunia saja, tidak dipakai untuk kerja agama. Ini pun termasuk juga, hadir. Padahal anggota tubuh kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maksud penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 ujian akan datang, hadirin, kepada semua orang. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, kami tidak akan biarkan kamu antutroku amanna. Kami tidak akan biarkan kamu mengatakan kamu orang yang beriman. Wahum la yuftanun, sehingga kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian yang bertentangan dengan kedudukan, ada ujian datang kepada kita bertentangan dengan semangat yang baik, dan ada ujian yang bertentangan dengan kebiasaan kita. Ini untuk melihat seseorang istiqomah atau tidak, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, asbab yang kedua untuk seseorang maju dalam dakwah, yaitu dengan pengorbanan. Orang maju tidak ada hubungan dengan siapapun. Kalau untuk urusan dunia, dia dekat dengan orang yang besar, dia bisa maju aja. Dekat dengan pejabat, dekat dengan pegawai yang tinggi, maka dia bisa maju. Tapi untuk kerja agama ini, dekat dengan orang yang besar dalam kerja agama belum tentu bisa maju aja.
Saya dekat-dekatlah dengan penanggung jawab, dekat-dekatlah dengan amir. Tidak bisa hadirin. Untuk maju dalam kerja agama ini hadirin, caranya yaitu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kurban. Makanya pengorbanan kurban qarib, artinya dekat. Dengan berkorban seseorang akan dekat kepada Allah. Dengan berkorban hadirin. Dan dengan pengorbanan-pengorbanan orang tersebut akan dipilih oleh Allah. Seperti mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala telah pilih. Intikhab, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hadirin, untuk maju dalam kerja ini, karena kerja ini adalah kerjanya Allah, bukan kerja siapa-siapa. Siapa yang dimajukan oleh Allah, yang dibelakangkan oleh Allah, ini semua kerjanya Allah. Dan bergantung dengan pengorbanan kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk di kamarnya. Ada dua orang sahabat, Suhail bin Amr dan Haris bin Hisham. Suhail bin Amr dan Haris bin Hisham. Mereka datang kepada Umar, kemudian duduk di kanan kiri Umar. Satu orang di kanan, satu di kiri. Nah, duduk dekat dengan Umar. Kemudian kalau sudah duduk, nanti berdiri daripada majelis Umar. Ini bukan perkara mudah. Umar, gak usahkan manusia, setan pun takut kepada Umar saja. Jadi Umar dia punya ro'ab, orang segan kepada Umar. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, bisa duduk dekat dengan Umar ini jadi suatu kebanggaan. Makanya ulama mengatakan hadirin, orang-orang yang dapat duduk bersama dengan orang-orang yang buat kerja adalah orang yang buat kerja juga. Bersama dengan penanggung jawab, bersama dengan orang yang buat kerja. Kalau kita buat kerja, baru kita bisa duduk dengan orang yang buat kerja. Dan dalam setiap zaman hadirin, orang-orang yang duduk bersama amir, bersama zumidar, bersama penanggung jawab adalah orang-orang yang buat kerja dengan istimaiyat dan ketaatan. Selalu dekat dengan amir, duduk bersama amir, berangkat takaza kepada amir. Kalau orang ini buat kerja dengan istimaiyat dan ketaatan. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, Allah katakan di dalam Al-Quran, yang dikatakan ahlinya Nabi, keluarganya Nabi adalah orang yang ittiba kepada Nabi. Orang yang ittiba, ikut kepada Nabi, taat kepada Nabi. Ini keluarga Nabi. Bukan orang yang punya hubungan. Oh, saya ini punya hubungan sama jumidar, saya ini punya hubungan sama amir, maka saya bisa dekat-dekat. Tidak, hadirin yang mulia. Kalau kita ittiba, kita ikuti, buat kerja dengan istimaiyat, buat kerja dengan ketaatan, maka dikatakan ahlinya Nabi hadirin. Kalau keluarga Nabi macam mana? Kalau keluarga Nabi, kalau dia ittiba kepada Nabi, maka ahlinya Nabi. Walaupun dia keluarga Nabi, tapi kalau dia tidak ittiba kepada Nabi, tidak mengikuti Nabi, maka jelas dalam Al-Quran Allah mengatakan dia bukan keluarganya Nabi. Anak Nabi Nuh alaihissalam, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia bukan keluarga kamu. Padahal anak adalah keluarga yang jelas. Anak orang tua, ya kan? Ada yang bilang anak itu bukan keluarga. Tidak ada, hadirin. Jelas itu keluarga. Tetapi karena tidak ittiba kepada Nabi, tidak taat kepada Nabi, Allah Ta'ala telah jelaskan dalam Al-Quran, innahu laisa min ahli. Dia itu bukan keluarga kamu.
Jadi anak Nabi pun kalau tidak taat pada Nabi, dihapuskan status keluarganya hadir. Kepada Nabi Lut alaihi salam, dalam satu ayat Allah jelaskan siapa keluarga Nabi dan siapa yang bukan keluarga Nabi. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk. Maka bawalah keluarga kamu. Ahli di sini keluarga kamu adalah pengikut Nabi Lut. Bawalah keluar keluarga kamu pada akhir malam, penghujung malam. Dan jangan ada satu orang pun yang melihat ke belakang. Bawalah semuanya illam ro'atu, kecuali istri kamu. Istri. Kalau dalam bahasa Arab, istri kita panggil apa? Ahliyah. Namanya pun ahliyah. Ahli. Istri, ya kan? Ada gantinya? Nggak ada. Ahliyah, istri. Tapi Allah mengatakan hadirin, bawalah keluar keluarga kamu, ahlik, illam ro'atuk, kecuali istri kamu. Kenapa? Karena istri tidak taat hadirin. Nah, yang dikatakan keluarga Nabi adalah orang yang taat kepada Nabi. Walaupun dia tidak punya hubungan apapun dengan Nabi Habib. Gak punya hubungan darah, gak punya hubungan nasab, gak punya hubungan keluarga. Tapi kalau dia ikut kepada Nabi, taat kepada Nabi, maka itu adalah keluarga Nabi. Nah, orang-orang yang duduk bersama dengan orang-orang yang buat kerja adalah orang-orang yang selalu buat kerja dengan istimaiyat dan ketaatan. Umar duduk hadirin yang mulia dengan Umar duduk sendiri, datanglah Suhail bin Amr dan Haris bin Hisham. Mereka duduk di sebelah kanan kiri. Mereka pun bicara-bicara dengan Umar. Senanglah bisa duduk dengan Amirul Mukminin. Tapi tidak berapa lama hadirin, ada jemaah-jemaah yang baru pulang kembali di jalan Allah SWT. Mau suhbah dengan Amir, jumpa dengan Amir. Nah, satu jemaah masuk. Kamar tidak begitu besar. Maka Umar katakan pada Suhail, wahai Suhail, coba mundur sedikit, biar orang ini kasih kaku jari. Suhail pun mundurlah. Datang jemaah yang lain. Umar mengatakan, wahai Haris, kamu mundur sedikit. Jemaah pun kaku jari. Rupanya bukan sedikit jemaah, banyak aja. Datang lagi jemaah. Gitu jemaah masuk. Kalau bahasa kita, Pak, Bapak baru pulang keluar enggak? Enggak, kata. Udah Bapak mundur aja ke belakang dulu. Kami yang baru pulang ini, keluar ini mau kaku jari. Sehingga hadirin yang mulia, Suhail bin Amr dan Haris bin Hisham mengatakan begitu banyaknya jemaah yang datang, pulang dari keluar di jalan Allah, masuk kepada Umar, maka akhirnya kami pun disuruh mundur, sehingga kami duduk pun di dekat pintu hadirin. Dan ada jemaah lagi yang lain sehingga kami pun duduk di luar pintu. Sehingga mereka berdua berbicara, kenapa kita ini? Tadi kan kita duduk di sebelah Umar, di sebelah kanan, di sebelah kiri Umar. Tapi kok bisa kita berada di luar sekarang ini? Yang satu mengatakan, inilah Amirul Mukminin ini. Kurang menghormati kita. Kalau dia mengatakan, jangan bicara begitu. Jangan salahkan Amirul Mukminin. Ini mungkin salah kita ini. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya mereka sudah selesai kaku jari kepada Umar, satu persatu jemaah keluar. Satu persatu jemaah keluar. Mereka pun masuk lagi hadirin. Duduk lagi di sebelah Umar. Mereka katakan, wahai Amirul Mukminin, kami tadi duduk di sebelah kamu. Tapi kok kami akhirnya bisa keluar? Bisa duduk di luar. Umar bin Khattab mengatakan, apa kira-kira yang menyebabkan kamu seperti itu? Padahal kamu tadi duduk di sebelah saya berdua. Lantas kenapa kamu bisa keluar? Umar mengatakan, menurut aku,
Ketika jemaah-jemaah yang pulang ini, ketika mereka berangkat, kamu juga ditafsir untuk keluar. Bedanya mereka ditafsir berangkat keluar, kamu nggak keluar. Maka mereka mengatakan, wahai amirin, benar, ini salah kami. Orang itu dikasih takaza keluar, kami dikasih takaza nggak keluar. Jadi hadirin, orang yang selalu bersama dengan penanggung jawab, orang yang selalu dalam medan perjuangan, hadirin. Mereka mengatakan, kalau begitu amirul mukminin, maafkan kami. Ini memang kesalahan kami. Coba beritahukanlah apa amalan supaya kami ini bisa sama seperti mereka. Umar mengatakan, kalau di dunia ini kamu tidak akan bisa sama dengan mereka. Karena mereka telah buat pengorbanan lebih awal daripada kamu. Mereka sudah keluar dan kamu tidak keluar juga. Hadirin yang dimuliakan Allah, Umar mengatakan, tapi nanti di akhirat mungkin aku berharap kamu bisa sama dengan mereka. Bagaimana caranya? Umar mengatakan, dari tempat ini kamu berdua berangkat, pergi ke negeri yang berbeda. Yang satu ke sana, yang satu ke sana. Buat usaha di negeri tersebut dan nggak pulang-pulang lagi ke Madinah. Terus buat kerja dakwah di sana sampai mati. Kalau kamu buat amalan seperti itu, mungkin aku akan berharap nanti di akhirat kamu akan dibangkitkan bersama mereka. Bersedia insyaallah? Ini hadirin pengorbanan, Pak. Jadi bukan hanya cerita, Pak. Pengorbanan, hadirin, maju mundurnya seseorang dengan pengorbanan. Ini dua orang ini duduk dekat Umar. Kok bisa mereka mundur, hadirin yang mulia? Karena pengorbanan. Nah, untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, para sahabat, mereka telah habis diri mereka, masa mereka, waktu mereka berkorban untuk agama Allah Ta'ala. Nah, hari ini kita diminta juga berkorban, hadirin. Kemampuan Allah Ta'ala berikan, penglihatan yang terang, kemampuan tangan, kemampuan kaki, harta diberikan. Begitu banyak kemampuan Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang mana sebenarnya hadirin, kemampuan-kemampuan ini Allah berikan supaya kita pakai dalam kerja agama. Kalau kita muzakarah sifat yang keenam, betulkan kesalahpahaman. Bahwasanya harta saya, diri saya bukan milik saya. Tapi kita hari ini tetap merasa juga harta kita, diri kita milik kita. Apa buktinya? Kalau seseorang merasa harta dia, diri dia milik dia, maka dia akan pakai mengikut kemauannya. Ini hartaku kok, terserah akulah macam mana cara memakainya. Nah, salah paham ini sampai sekarang masih ada sama kita, hadirin. Ketika kita diminta untuk memakai harta kita, diri kita untuk perjuangan agama, kita masih mikir-mikir, Pak. Padahal harta kita, diri kita bukan milik kita, kok kita pikir-pikir lagi, hadirin. Bahkan ini sebagai amanah yang Allah berikan kepada kita, Pak. Barang amanah. Barang amanah, ketika Allah minta daripada kita, kita harus kembalikan. Kalaupun punya kita, hadirin, Allah Ta'ala telah beli. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah beli diri dan harta orang-orang yang beriman, ditukar dengan surganya Allah. Jadi diri kita dan harta kita ini sudah kita gadaikan, hadirin, gantinya surganya Allah. Masalahnya kita mau masuk surga juga, tapi diri dan harta kita mau juga, hadirin. Kita sudah jual, Pak. Nah, kalaupun kita memiliki ini sebagai amanah, barang amanah kapan-kapan pun diminta, ya jangan ditahan, Pak. Ini barang amanah diminta kita tahan juga, hadirin. Kalau lama kali nahannya, marah nanti pemiliknya, Pak. Diambil secara paksa, hadirin yang mulia.
Bersedia insya Allah. Para sahabat kapan-kapan pun diminta harta mereka, diri mereka, langsung mereka berikan. Gak kenal uzur, Pak. Abu Ayyub Al-Ansari umur 92 tahun. Diminta berangkat di jalan Allah, berangkat juga. Anak-anaknya mengatakan, bapak uzur. Abu Ayyub mengatakan, aku teringat dengan ayat infiru khifafah wa thiqala. Keluarlah kamu dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Ada satu orang sahabat namanya Miqdad radhiyallahu anhu, gemuk hadirin. Sehingga dalam riwayat kalau dia duduk, maka daging perutnya sampai ke tanah, Pak. Cumana gemuknya hadirin. Ketika datang seruan keluar di jalan Allah, anak-anaknya mengatakan, bapak sudah susah, gak usahkan jalan, berdiri pun payah. Dia mengatakan, tidak. Ini ayat turun kepadaku, turun berkenaan denganku, infiru khifafah wa thiqala. Keluarlah kamu dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Ini jelas perkataan berat. Badanku ini berat, aku harus keluar di jalan Allah. Jadi sahabat tidak ada uzur apapun hadir. Ketika mereka diminta berangkat keluar di jalan Allah, dalam keadaan apapun mereka berangkat keluar di jalan Allah. Bersedia semua insya Allah? Boleh berangkat. Siapa yang siap untuk cash insya Allah yang pertama? Mari hadirin, sebelum kita tasyil, kita buka lorong sedikit untuk saudara kita. Silakan kita buat sedikit pengorbanan, masya Allah, untuk memudahkan saudara kita ini. Lurus dari sini, agak miring sedikit, silakan.